Pengertian perkara perdata secara umum. Perkara perdata adalah perkara mengenai perselisihan hubungan antara perseorangan yang satu dengan perseorangan yang lain atau subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain mengenai hak dan kewajiban atau perintah dan larangan dalam lapangan keperdataan. Misalnya, perselisihan tentang perjanjian jual beli, sewa, pembagian harta bersama, dan sebagainya. Hukum perdata menurut para ahli. Yang pertama ada Prof. Sudikno Mertokusumo. Pengertian hukum perdata menurut Prof. Sudikno Mertokusumo, hukum perdata adalah keseluruhan peraturan yang mempelajari tentang hubungan antara orang yang satu dengan orang lainnya, baik meliputi hubungan keluarga dan pergaulan masyarakat. Yang kedua, ada CST Kansil. Pengertian hukum perdata menurut Kansil, hukum perdata adalah rangkaian peraturan-peraturan hukum yang mengatur hubungan antar orang satu dengan yang lain, dengan menitik beratkan kepada kepentingan perseorangan. Yang ketiga, ada Prof. Subekti. Pengertian hukum perdata menurut Prof. Subekti adalah segala hukum private material, yaitu segala hukum pokok yang mengatur kepentingan perseorangan. Keempat ada Sri Sudewi Masjun Sofwan. Pengertian hukum perdata menurut Sri Sudewi Masjun Sofwan, hukum perdata adalah hukum yang mengatur kepentingan warga negara perseorangan yang satu dengan perseorangan yang lainnya. Yang kelima ada Ronald G. Salawane. Pengertian hukum perdata menurut Ronald G. Salawane, hukum perdata adalah seperangkat aturan-aturan yang mengatur orang atau badan hukum yang satu dengan orang atau badan hukum yang lain di dalam masyarakat. Hukum ini menitik beratkan kepada kepentingan perseorangan dan memberikan sanksi yang keras atas pelanggaran yang dilakukan, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sebelum saya membahas lebih lanjut tentang perkara perdata, di sini saya akan menjelaskan secara singkat terlebih dahulu untuk mengulang apa yang telah teman saya jelaskan sebelumnya di slide pertama. Perkara perdata sendiri merupakan adanya masalah hukum perdata yang mengatur hubungan antara orang yang satu dengan yang satunya lainnya di dalam masyarakat gitu. Dan juga bagaimana berjalannya peraturan hukum perdata, bagaimana cara hakim atau pengadilan di hukum perdata itu berjalan, bagaimana orang dalam pengadilan perdata itu bersikap, itu semua diatur dalam KUH-PER. Di mana di KUH-PER dalam perkara perdata itu ada pihak yang terlibat. Yang terlibat itu adalah penggugat dan tergugat. Dan untuk sumber hukum perdata sendiri itu ada Herzina Inland Reglement atau HIR yang sekarang diterjemahkan menjadi Reglemen Indonesia yang diperbaharui. Mediasi. Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif, dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada para pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan. Seperti yang telah kita ketahui, mediasi merupakan tempat di mana para pihak dapat mendapatkan akses yang lebih luas dalam menyelesaikan perkaranya gitu ya. Pokoknya di sini tuh gak cuma dari hakim aja, di sini ada juga proses mediasi yang berasal dari luar. Dari sebelum yang telah saya bilang, proses mediasi memang dibagi menjadi dua, yaitu proses mediasi yang berasal dari pengadilan itu sendiri dan juga proses mediasi yang berasal dari luar pengadilan itu. Nah, di sini saya akan membahas proses mediasi yang berasal dari luar pengadilan itu terlebih dahulu. Untuk proses pengadilan mediasi yang berasal dari luar, itu biasanya ditangani oleh mediator swasta, perorangan, maupun sebuah lembaga independen alternatif. Untuk lembaga independen alternatif sendiri, di Indonesia sudah ada ya. Untuk proses mediasi lembaga independen alternatif di Indonesia sudah ada Pusat Mediasi Nasional atau yang biasa disebut sebagai PMN. Nah, selanjutnya itu kita bakal ngebahas proses mediasi yang biasanya terdapat di pengadilan gitu ya, yang dimana sudah diatur dalam peraturan Mahkamah Agung Perma nomor 1 tahun 2008 yang mewajibkan ditempuhnya proses mediasi sebelum pemeriksaan pokok perkara perdata dengan mediatornya terdiri dari hakim-hakim gitu. Dan juga pengadilan negeri yang bertugas untuk menjadi mediator itu sedang tidak menangani perkara yang dimana dia sedang memediasikannya gitu, sehingga tidak ada berkepihakan ke salah satu pihak gitu. Oke, selanjutnya itu ada proses mediasi. Nah, di sini ada 4 tahap yang dimana saya akan jelaskan secara singkat. Tahap pertama itu penggugat mengajukan perkaranya ke pengadilan negeri. Setelah itu pengadilan negeri akan menunjuk majelis hakim. Setelah ditunjuknya majelis hakim, para pihak yang bersangkutan, penggugat dan tergugat itu bisa milih, di mana dikasih pilihan selama 1 hari. Mediatornya itu mau dari hakim atau non-hakim gitu. Yang pastinya kedua pihak tersebut, yang hakim dan non-hakim, sudah mendapatkan sertifikat sebagai mediator gitu. Dan apabila dalam 1 hari tersebut mereka masih belum bisa menentukan apakah dia harus memilih mediator yang hakim atau non-hakim, maka majelis hakim akan memilih para mediatornya itu dari para hakim gitu. Mulailah masa mediasinya, dan tugasnya para mediator ini untuk menyelesaikan masalah secara damai gitu ya, melalui proses mediasi. Dalam proses mediasi dibagi menjadi 5 tahap, yaitu pada tahap pertama, setelah penunjukan mediator, para pihak wajib menyerahkan fotokopi dokumen yang memuat duduk perkara, fotokopi surat-surat yang diperlukan, dan hal-hal lain yang terkait dengan sengketa kepada mediator dan para pihak. Lalu pada tahap kedua, mediator wajib menentukan jadwal pertemuan untuk penyelesaian proses mediasi. Pada tahap ketiga,
Pemanggilan saksi ahli dimungkinkan atas persetujuan para pihak, di mana semua biaya jasa ahli itu ditanggung oleh para pihak berdasarkan kesepakatan. Lalu pada tahap keempat, mediator wajib mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan para pihak dan mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik. Dan pada tahap terakhir, apabila diperlukan, kaukus atau pertemuan antara mediator dengan salah satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya dapat dilakukan. Proses akhir mediasi. Jangka waktu proses mediasi di dalam pengadilan paling lama adalah 40 hari kerja dan dapat diperpanjang lagi paling lama 14 hari kerja. Jika mediasi menghasilkan kesepakatan, para pihak wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan yang dicapai dan ditandatangani kedua pihak, di mana hakim dapat mengukuhkannya sebagai sebuah akta perdamaian. Apabila tidak tercapai suatu kesepakatan, hakim melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku. Oke, selanjutnya di sini saya akan membahas tentang gugatan, di mana saya akan membahas 3 poin: kompetensi relatif, perkuasa wakil, dan perkara gugur. Pertama saya akan membahas tentang kompetensi relatif terlebih dahulu. Untuk kompetensi relatif di sini sudah diatur dalam pasal 118 ayat 1 HIR, yang dimana di sini secara garis besar mengatur di mana persidangan akan dijalankan apabila penggugatan tergugat berada di wilayah yang berbeda. Dan selanjutnya itu ada kuasa atau wakil. Dalam hal ini yang dimaksud adalah pengajuan kuasa atau wakil gitu ya, saat berhadapan dengan pengadilan gitu. Untuk bertindak sebagai kuasa atau wakil dan dari penggugat atau tergugat ataupun pemohon, seseorang harus memenuhi syarat-syarat, di mana harus mempunyai surat kuasa khusus yang harus diserahkan di persidangan. Selanjutnya itu ada yang namanya perkara gugur. Perkara gugur apabila pada hari sidang pertama penggugat atau sumpah penggugat tidak datang meskipun telah dipanggil dengan patut dan juga tidak mengirim kuasanya yang sah gitu ya. Sedangkan tempat atas kuasa yang sah datang, maka gugatan digugurkan dan penggugat dihukum untuk bayar biaya perkara. Dalam gugatan terdapat putusan first take, di mana putusan first take merupakan putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim tanpa hadirnya tergugat dan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Putusan first take ini merupakan pengecualian dari acara persidangan, biasa sebagai akibat ketidakhadiran tergugat atas alasan yang tidak sah. Putusan first take hanya dapat dijatuhkan dalam hal tergugat atau para tergugat tidak hadir pada hari sidang pertama. Lalu selanjutnya ada tangkisan atau ekspresi. Ekspresi atau tangkisan adalah bantahan yang ditunjukkan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil dan tidak berkaitan dengan pokok perkara atau forwarding principle yang mengakibatkan gugatan tidak sah sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima atau inadmissible. Selanjutnya ada pencabutan gugatan. Gugatan dapat dicabut secara sepihak jika perkara belum diperiksa. Tetapi jika perkara sudah diperiksa dan tergugat telah memberi jawaban, maka pencabutan harus mendapat persetujuan dari tergugat. Ini terdapat pada pasal 271 dan 272 Hukum Acara Perdata. Yang ketujuh, pembahan dan atau penambahan gugatan. Pembahan dan atau penambahan gugatan diperkenankan asal diajukan pada hari sidang pertama di mana para pihak hadir, tetapi hal tersebut harus dinyatakan pada pihak lawannya guna pembelaan kepentingannya. Yang kedelapan, perdamaian. Jika kedua belah pihak hadir di persidangan, hakim harus berusaha mendamaikan mereka. Usaha tersebut tidak dapat terbatas pada hari sidang pertama saja, melainkan dapat dilakukan meskipun taraf pemeriksaan telah lanjut. Pasal 130 HIR. 9. Penggabungan perkara. Penggabungan gugatan diperkenankan apabila menguntungkan proses, yaitu apabila antara gugatan yang gabungkan itu ada koneksitas dan penggabungan akan memudahkan pemeriksaan, serta akan dapat mencegah kemungkinan adanya putusan-putusan yang saling bertentangan. Adanya perlawanan terhadap putusan first take. Perlawanan terhadap putusan first take dapat kita lihat pada pasal 129 HIR atau 153 RBG mengenai kemungkinan bagi tergugat atau para tergugat yang dihukum dengan first take untuk mengajukan terzat atau perlawanan. Kedua perkara tersebut dijadikan satu dan diberi satu nomor. Sedapat mungkin, perkara tersebut diketok oleh majelis hakim yang sama, yaitu yang telah menjatuhkan putusan first take. Hakim yang melakukan pemeriksaan terhadap terzat atau putusan first take harus memeriksa gugatan yang telah diputus first take tersebut secara keseluruhan. Pembuktiannya agar mengacu pada skema nomor 9 tahun 1964. Perlawanan tereksekusi terhadap sita eksekusi. Perlawanan tereksekusi terhadap sita eksekusi, barang bergerak dan barang tidak bergerak diatur dalam pasal 207 HIR atau pasal 225 RBG. Perlawanan ini pada asasnya tidak menangguhkan eksekusi, ada pada pasal 207 ayat 3 HIR atau 227 RBG. Namun eksekusi harus ditangguhkan apabila segera nampak bahwa perlawanan tersebut benar dan beralasan, paling tidak sampai dijatuhkan putusan oleh pengadilan negeri. Terhadap putusan dalam perkara ini, permohonan banding diperkenankan. Selanjutnya itu saya akan membahas salah satu poin dari perlawanan. Perlawanan yang saya bahas di sini adalah perlawanan terhadap sita konservatoir, sita revindicatoir, dan sita eksekusi.
Berdasarkan pasal 1900 ayat 6 HR atau sekarang pasal 206 ayat 6 RPG, itu perawanan pihak ketiga terhadap sita konservatoir, sita revindikatoir, dan sita eksekusi hanya dapat diajukan atas dasar hak milik. Jadi hanya dapat diajukan oleh pemilik atau orang yang merasa bahwa ia adalah pemilik barang yang disita, dan diajukan kepada ketua pengadilan negeri dari pengadilan negeri yang secara nyata menyita gitu. Dan juga untuk membuktikan bahwa itu benar-benar barang dia, dia bisa dapat mengajukan pembuktian yang dimana telah dituliskan dalam pasal 164 HR. Di situ ada 5, yaitu surat atau tulisan, yang dimana mengenai surat atau tulisan dijelaskan lebih lanjut pada pasal 165. Yang kedua, kesaksian yang dijelaskan lebih lanjut pada pasal 139 sampai 168. Dan yang ketiga, persangkaan yang dijelaskan lebih lanjut di pasal 173. Yang keempat, pengakuan yang dimana dijelaskan lebih lanjut pada pasal 174 sampai 175. Yang kelima, sumpah yang dimana dijelaskan lebih lanjut di pasal 155, 156, dan 177. Baik, itu saja dari kelompok kami. Terima kasih telah menonton video kami. Mohon maaf bila kata-kata yang salah. Terima kasih dan sampai jumpa.